Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Herul Hamsal dengan NIM F1D022064. Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat rangkaian counter menggunakan D flip-flop yang menampilkan NIM saya sendiri. Nah, pertama di D flip-flop sendiri itu bisa digunakan untuk membuat rangkaian counter tentunya. Terus oke, di rangkaian saya ini saya mendesain clocknya itu secara asinkronus ya. Jadi pengiriman sinyal untuk clocknya itu asinkronus. Artinya salah satu dari keseluruhan rangkaiannya itu dihubungkan dengan sumber satu clock saja. Sedangkan clock yang sisanya itu diambil dari output di flip-flop sebelumnya. Kemudian seperti counter-counter sebelumnya, kita mendesain rangkaiannya itu dalam kondisi toggle, yaitu kondisi yang berubah setiap saat. Setiap clock dikirimkan dia berubah. Oke. Di sini saya sudah menggambarkan rangkaian yang saya buat. Ya, di sini Anda bisa lihat. Di sini untuk D flip-flop pertama ini contoh saja ya. Jadi ini untuk counter 2 bit saja. Jadi maksimal sampai angka 3 di sini. Oke. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, untuk D flip-flop pertama saya menghubungkan untuk D itu ke key bar atau key accent. Yang dimana nilai key bar ini saat awal dibuat dia bernilai 1. Oke, lanjut di sini untuk di flip-flop keduanya, yaitu sama dengan sebelumnya. Namun di sini ada yang berbeda di bagian sini. Ada beberapa bagian yang ini fungsinya sebenarnya untuk membuat dia dalam kondisi memori atau menyimpan saat nilainya itu 2 ya. Jadi oke, bentar. Oh, enggak. Sorry, tadi ini itu menyimpan saat kondisinya 01 atau ya kalau dalam desimal itu 1 ya. Terus di sini masuk ke sini ke gerbang N, ke clock pertama. Ketika dia nilainya 01, ini bakal bernilai N-nya bakal bernilai true atau 1, kemudian dinotkan jadi nilai 0. Masuk ke sini jadi nilai 0. Clock-nya bernilai 0. Jadi keseluruhan rangkaiannya akan dalam kondisi menyimpan. Nah, ini rangkaian D flip-flop yang clocknya itu dikirim saat perubahan dari 0 ke 1 atau rising edge trigger ya. Ya, pokoknya itulah saat perubahan dari 0 ke 1. Nah, ini nanti kita simulasikan di software juga. Kemudian di sini untuk yang lebih kompleks lagi, saya membuat jadi perbedaannya ini dengan yang sebelumnya, ini itu akan ini ada dua rangkaian yang dari rangkaian sebelumnya menampilkan dua digit desimal yang maksimal masing-masing digit itu sampai 3, sama dengan yang sebelumnya. Namun di sini ada beberapa bagian yang ditambahkan, yaitu di sini bagian ini sampai ini. Itu fungsinya sebenarnya untuk membuat suatu loop. Nah, di rangkaian sebelumnya kan dia ketika dalam kondisi 01 dia akan menyimpan. Nah, sedangkan di sini ketika dalam satu kondisi dia akan ngeloop kembali. Dia bakal balik lagi ke kondisi awal ketika dia saat kondisinya itu dalam suatu nilai tertentu gitu. Dia akan balik lagi, terus ngitung ke bawah lagi, balik lagi, ngitung kembali di sini. Oke, ini bagian bagian pentingnya aja. Jadi nanti di D flip-flop yang untuk NIM nanti makin perluasan dari si ini. Cuman konsepnya ya sama kayak yang di sini. Oke, saya lupa tadi menjelaskan di bagian sini. Di sini berbeda di flip-flopnya itu. Ini ada input untuk set sama reset, masalah. Jadi
Sebenarnya untuk set reset ini secara simpelnya kalau diberi nilai 1 untuk keduanya dia akan berfungsi secara sebagaimana David Lock pada umumnya. Tapi kalau misalnya diberi untuk stepnya nilainya 0, dia bakal ngeset ke 1 untuk step David Lock. Sedangkan untuk reset ketika di set dikasih nilai 0, dia bakal reset atau dikasih nilai outputnya bakal 0. Kalau set nilai 1, sedangkan reset akan bernilai 0. Nah, makanya di sini dihubungin ke PCC untuk ke di ini. Ini bukan set reset, sorry, tapi clear sama preset. Oke. Kayak kalau jika flip flop itu ada clear sama preset, ya itu fungsinya sama kayak ini. Yang di atas itu preset, yang di bawah ini clear. Oke, makanya yang di bawah ini dihubungin ke PCC supaya dia tidak mengganggu. Nah, ini dihubungin ke N nanti karena ada suatu kondisi tertentu dia bakal bakal dalam kondisi preset. Jadi dia bakal pulang ke nilai paling tinggi yaitu 3. Nilai 3-nya bakal ngulang terus lagi ngitung ke bawah itu 3 2 1 seterusnya. Di sini. Ketika dalam suatu kondisi dia bakal presetnya bakal dikasih nilai 0. Bakal ngulang ke nilai 3 terus ngitung ngulang lagi terus gitu seterusnya. Oke. Kita simulasikan yang untuk rangkaian pertama sama rangkaian yang di flip flop untuk NIM. Oke. Oke, ini untuk rangkaian pertama yang tadi yang memiliki fungsi menyimpan ya. Jadi ini counter down yang hitung dari 3 sampai ke bawah ya. Terus di sini saya memakai ini di flip flop yang ada input set preset dan clearnya. Jadi di sini kondisi yang saya setting dengan kondisi preset dan clearnya itu satu ya. Jadi biar dia tuh nggak ganggu gitu. Biar kondisi awalnya juga nilai key-nya itu nilainya 1. Nah, di sini jika kita analisis nilai key-nya tadi kan karena kita masukin nilai 1 ke clear sama ini sama di preset, jadi nilai key-nya itu bakal jadi 1 di sini. Nah, bakal jadi nilai 1 sehingga keybarnya akan bernilai 0. Keybar untuk kedua default-nya akan bernilai 0. Nah, terus ketika nilai kedua key-nya nilainya 1, di sini di bagian ini itu ada bagian yang fungsinya untuk menyimpan. Oke. Terus ketika ini kan pas pertama dijalankan nilai key-nya bakal bernilai 1. Keduanya bernilai 1, kemudian ini bakal jadi 3 dong ya. 3. Kemudian clock pertama dikirimkan. Kan tadi di sini nilai D-nya kan 0 karena kan keybarnya 0 karena key-nya ini 1 sehingga keybarnya 0. Sehingga nilai D ini bakal bernilai 0. Kalau pertama dikirim, di sini dicek dulu di bagian sini true apa false. Nanti ini kan satu-satu. Jadi di sini setelah masuk gerbang node-nya hasilnya 0. 0 di-n-kan dengan 1 artinya 0. Karena di-node-kan jadi nilainya 1. 1 dengan di sini dikirim nilainya 1. Maka clocknya bernilai 1 karena ini clocknya tadi dari clocknya itu rising edge, jadi ketika perubahannya dari 0 ke 1 sehingga ketika perubahannya dari 0 ke 1 sehingga nilai D-nya dikirim sehingga output key-nya bernilai 0. Itu untuk clock pertama atau di tabel kebenaran itu indeksnya 0. Sehingga hasilnya tadi kan ini 1, yang ini 1, ini 0. Jadi hasilnya di segmen akan 2. Akan menghasilkan 2. Nah, setelah itu kan di sini key-nya tadi yang terakhir 0. Nah, setelah itu di sini pas clock kedua ini dicek lagi. 1 0 itu hasilnya apa di sini? Ini kan tadi 1 0. Sehingga di sini nilainya 0, di-n-kan dengan nilainya 0 sehingga hasilnya 0 kalau di-n-kan. Karena di sini n jadi hasilnya 1. Masuk sini 1, clocknya masuk, nilai D yang di clock kedua ini kan hasilnya jadi nilai dikasih itu nilainya 1 karena tadi nilai key terakhir itu 0 sehingga key bar itu nilainya 1. Nah, yang sekarang
nilai D-nya 1. Kemudian dikirim nilainya 1, sehingga output ini menghasilkan nilai 1, yaitu key ini nilainya 1. Nilai 1 dikirim karena sebelumnya nilainya 0, sehingga kan di sini clocknya raising X, dikirim nilainya 0, otomatis nilainya output keseluruhannya itu 01. Nah, kemudian 01 outputnya di sini 01. Ini yang dicek lagi. 01 itu dalam 01 di sini kan dinotkan jadi sehingga nilainya 1, dan ini langsung nilai 1 di-end-kan jadi 11 nilainya true. Nah, karena dinotkan jadi 0. Nah, di sini 0. Sehingga si ini hasilnya 0, di-end-kan 0, sehingga clocknya bakal bernilai 0. Artinya dia akan menyimpan, keseluruhannya akan menyimpan. Nah, ketika kita jalankan rangkaiannya akan begini. Ini nilainya 3, 2, 1, dan bakal menyimpan. Ini bakal menyimpan sampai kapanpun. Kalau kita ulang lagi, dia bakal ulang dari 3. Karena tadi dari si preset dan clear ini nilai awalnya itu 3. Ya. Oke, terus setelah ini itu rangkaian yang kedua yang ada fungsi resetnya. Next. Oke, lanjut. Di sini ada rangkaian yang kedua tadi yang saya gambarkan. Ini sedikit berbeda deh dari rangkaian sebelumnya. Nah, di sini tadi kan ada di rangkaian yang kedua tadi ada fungsi menyimpan di sini, tapi saya nggak pakai fungsi menyimpan sini. Oke. So nanti di rangkaian ketiga baru kita pakai kombinasi rangkaian untuk menyimpan sama untuk meresetnya. Oke. Jadi di sini cuma reset aja. Ya, di sini untuk fungsi mereset ketika nilainya 1, di sini juga untuk mereset ketika nilai 1. Oke. So, di sini ada untuk diberikan nilai 1 supaya VPO-nya berfungsi sebagaimana flip pada umumnya gitu. Oke. Pada awalnya ini rangkaian ini bernilai 1 key-nya karena kita memberikan nilai 1 di sini. Jadi nilai key-nya di sini akan bernilai 1. Nah, di sini juga di sini sehingga ketika pertama di launch dia bakal bernilai 3 untuk kedua rangkaian kedua jenis ini. Untuk satu segmen ini rangkaiannya, untuk segmen ini rangkaiannya maksudnya. Ini rangkaian kedua, ini rangkaian pertama. Oke, nilai pertamanya itu 3 karena kita set tadi di sini. Kemudian setelah itu nilai 3, clocknya masuk. Ini kan tadi dihubungkan ke keybar. Tadi key-nya tuh nilainya 1. Keybarnya berarti nilai 0. Kemudian masuk nilai clock pertama, dia bakal bernilai 0 D-nya karena dihubungkan dengan keybar. Nah, dikirim hingga nilai output key-nya 0. Masuk ke sini nilai 0. Dan kemudian di sini tadi karena key-nya berubah dari 1 ke 0, jadi clock-nya nggak dikirim. Karena clock ini dikirim ketika raising edge itu ke perubahan dari 0 ke 1. Nah, tadi nilainya 1 di sini. Terus tadi nilai tetap, sehingga kan kondisinya memori. Sehingga outputnya bernilai 10 yaitu 2. Kemudian clock kedua dikirim, ini bakal bernilai 1 toggle. Nah, di sini key-nya kan tadi nilainya sebelumnya 0, berubah menjadi 1. Sinyalnya dikirim, ini bakal bernilai 0. Sehingga output yang clock kedua itu nilainya 1. Nah, di sini ada rangkaian yang menghitung ketika dia nilainya kan nilai 1. Kemudian pas dia perubahan ke 0, si ini bakal berfungsi, si fungsi yang ini, si gerbang-gerbang ini berfungsi untuk meresetnya ke sini sehingga nilainya kembali lagi ke 3 gitu. Si fungsi ini. Ini kan dinotkan bernilai jadinya 1 di end-kan jadi 1, kemudian dinotkan lagi karena ini nilainya 0. Sehingga di end-kan lagi di sini nilainya 00. Bakal mereset ke nilai nilai 3. Kan direset ke nilai 3. Terus ya ini yang rangkaian yang kedua di sini itu sama dengan yang sini. Oke, ketika dijalankan dia bakal nilainya 3. Ketika pertama di launch dia bakal bernilai 3, 2, 1. Nah, daripada yang seharusnya dia bernilai 0, dia malah balik lagi ke nilai 3.
3, 21, terus 3 lagi, 21, 3 lagi, ya, dan seterusnya. Oke, di sini rangkaian yang menampilkan NIM terakhir ya. Jadi ini yang cukup ya lumayan kompleks sih. Di sini saya menggabungkan fungsi yang menyimpan sama fungsi yang reset. Jadi ketika misalnya 6 dan kan NIM saya F1D022064. Nah, ketika nolnya kan dia bersamaan tuh. Pas dia menyentuh angka 6, ada bagian digit yang menyimpan ketika 6, kemudian ada digit yang terus menghitung ke bawah ke sampai 0. Nah, si 6 ini fungsi menyimpan dulu sampai dia nunggu si nilai digit yang tujuan akhirnya itu 0. Dia nunggu ketika si nilai digitnya 0 berubah ke F lagi supaya dia mereset bersama-sama gitu, samaan gitu. Supaya dia ngereset samaan. Yang reset yang nunggu di sini ada 64, terus yang nanti yang ditunggu yang terakhir itu di sini F1D 0, di sini 0 sama di sini 0. Ini yang nanti bakal ngereset semua sistemnya gitu. Bukan sini yang sisanya bakal nyimpan gitu. Ya, di sini ada rangkaiannya di bawah. Nah, di sini itu yang bagian nyimpannya di N di sini dan di sini. Ini dimasukin ke sini koloknya. Sini juga di sini. Nah, yang bagian reset itu di 0 tadi, di ini 0. Di mana tadi? Seharusnya yang ini yang enggak, yang ini berarti. Ini diankan semua. Ini intinya di sini dia ketika dia berubah ke nilai F lagi dia bakal ngereset semuanya sistemnya. Oke, coba kita launch di sini. Coba kita launch. Ya, ini F, P, D. Ya, di sini tetap di F karena emang NIM-nya F gitu. Dan di sini nyimpan. Di sini nyimpan. Nah, di sini juga nyimpan. Ini 1 nyimpan, ini 0. Reset lagi F. Oke, di sini nyimpan. Di sini ntar 6 dia bakal nyimpan. Nah, di sini dia bakal nyimpan, nunggu pas di sini 0. Di sini 0. 0 pas F semuanya reset. Oke, begitu. Oke. Ya, itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan tentang rangkaian yang menghitung NIM saya. Mungkin mohon maaf jika mungkin penjelasannya agak ribet, tapi ya semoga bisa dipahami. Ya, sekian begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.